Assalamualaikum Tante. Sebelumnya terima kasih kalau Ibu Martiliana sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa melakukan wawancara perihal tentang kesuksesan untuk memenuhi tugas exam kami. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Anissa Nani dan teman-teman saya Hafizah Fitri Ramadhani. Saya Naila Zain. Langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Boleh. Untuk yang pertama, boleh Ibu ceritakan nggak gimana awal Ibu memulai usaha mebel ini? Tepatnya sih bukan mebel ya. Mungkin lebih tepatnya itu usaha interior. Jadi memang mulai dari awal sampai sekarang berdirinya itu cukup lama. Jadi nggak langsung yang tiba-tiba punya usaha mebel gitu ya. Memang ada dulu beberapa yang memang dia bersangkutan satu sama lain gitu. Lebih ke dekorasi untuk rumah gitu ya, rumah tinggal kan. Yang awalnya itu memang di interior, lebih ke pembuatan interior custom seperti itu. Jadi kalau misalkan interior customnya sendiri itu dimulai tahun 2007. Pada saat itu tahun 2007 sambil bekerja ya, merintis itu waktu itu masih pegawai, masih karyawan. Kemudian karena memang ada kesempatan untuk bisa membuka bisnis lain gitu ya, selain daripada bekerja, ya memang waktu itu kan kalau untuk bekerja sendiri pasti ada keterbatasan waktu, ya kan, ya, ada kewajiban yang memang tidak bisa full untuk melakukan bisnis secara 100%. Jadi tahun 2007 itu ada gagasan dari adik sendiri sih sebenarnya ya, adik sendiri yang memang bergeraknya itu nggak jauh dari interior seperti itu, karena memang basicnya di arsitek. Arsiteknya pun pada saat itu masih kuliah, masih belum selesai kuliah. Jadi semuanya sambil jalan, kita buka workshop dulu waktu itu, kecil-kecilan di dekat rumah yang bisa menerima pesanan. Awalnya sih dicoba ke rumah dulu, ke rumah orang tua waktu itu, coba ke rumah orang tua untuk bikin mebel yang sesuai dengan ukuran ruangan gitu ya. Kalau misalnya kita kan beli mebel jadi dari toko mebel gitu kan, mungkin bisa jadi kita hitung-hitungan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas, kalau enggak mungkin kita hunting lagi, cari lagi gitu kan. Kebetulan pada saat itu tahun 2007 mungkin sudah ada ya interior yang custom gitu, tapi enggak begitu banyak. Ada beberapa, mungkin apalagi kita di Riau ini juga kiblatnya gitu mungkin belum ada gitu ya. Beda kalau di Jawa sana lebih cepat berkembang. Nah, dicoba interior yang memang basicnya itu harus punya workshop kecil gitu kan, karena kita butuh tempat bekerjanya itu kan harus ada ya, dibikin belum showroom pada saat itu. Jadi dari mulut ke mulut kita coba, kemudian kita displaykan hasil kerjanya di rumah orang tua. Mungkin pada saat itu kan media sosial juga belum seperti sekarang gitu kan, dari mulut ke mulut mereka melihat gitu kan. Pada saat itu juga kebetulan dia ada project yang mungkin dari situlah ininya ya, orang tahu gitu ya, ini ternyata bisa bikin seperti ini, bisa membuat furniture gitu ya, atau membuat mendekorasi ruangan seperti itu. Nah, sambil kuliah pun dia akhirnya mungkin nih menerima lah gitu ya, menerima pesanan-pesanan yang memang konsumennya sendiri itu mungkin
bingung, mungkin bukan bingung ya, mungkin nggak ada pilihan mau mau beli kah atau mau bikin gitu untuk di rumahnya misalnya. Akhirnya karena memang basicnya suka gitu kan. Nah kita di project itu akhirnya mulai dari pembuatan renovasi rumah fisiknya sampai mengisi interiornya itu dikerjakan bersama gitu. Dan dari hasil yang ada itu awalnya sih otodidak ya. Nah semuanya itu belum ada sekolahnya pada saat itu ya, karena kan basicnya juga nggak di situ gitu, mulai cek jauh dari basic kuliahnya juga gitu kan. Tapi karena senang, karena memang satu keluarga juga hobi mencoba gitu ya, sesuatu yang baru, kemudian yang memang belum ada atau belum banyak gitu ya. Nah, di situ awalnya bikin workshop kecil, rekrutnya cuma bukan rekrut sih ya, kalau lebih ke ketemu gitu lah, karena kan lagi mencari sambil mencari, ketemu oh bisa nukang gitu ya, bisa nukang. Kemudian alat-alat apa aja yang harus kita siapkan dulu gitu kan, disiapkan, dibuatkan tempatnya. Itu tahun 2007. Berjalan sampai sekarang. Enggak. Artinya pada saat itu ya, turun naik lah ya, sempat vakum juga gitu karena sambil kerja sambil punya usaha kan nggak gampang tuh. Tahun 2014 itu pindah dari Pelalawan, mulai dari Kerawang ke Pelalawan, dari Pelalawan tuh akhirnya di Kerinci ya, pindah ke Pekanbaru karena memang tugas kerjanya juga pindah ke Pekanbaru. Masih sambil kerja. Kemudian showroom kan belum ada, yang ada hanya workshop kecil-kecilan gitu. Pada saat itu juga gimana nih, karena kita ngeliat mungkin showroom yang ada itu mereka enggak, maksud saya tuh workshop interior yang ada yang kita lihat di sini lah gitu ya, bukan pada dasar itu belum ada yang betul-betul menampilkan yang ada showroomnya gitu ya. Ada mungkin tapi nggak begitu banyak. Tapi akhirnya kita belajar otodidak gimana caranya barang yang kita bikin itu bisa dikenal, karena memang ada display barangnya, artinya kita jual retail gitu ya, bikin toko, buka toko yang ada barang contohnya. Tapi kalau dibilang barang contoh kan artinya nggak bisa dijual gitu ya kalau di showroom. Tapi ini akhirnya kita ambil jual juga, karena bikin furniturnya nggak bisa cepat kan. Butuh waktu. Mungkin biasanya kan customer juga namanya orang biasa, kalau ada di toko mau langsung dibeli gitu kan. Artinya itu tuh nggak bisa kita ini kan, karena kan gudang juga nggak ada. Kan beda ya kalau misalnya pabrikan gitu kan, mereka punya gudang, restock gitu kan terus. Tapi kalau kita karena custom, nah biasanya kita ready-kan, kemudian yang ada kalau kebetulan cocok dengan proyek kita isi ke proyek dulu. Nah, dengan desain dari kita sendiri, pemilihan bahan segala macam dari kita sendiri, yang customernya itu taunya beres gitu ya. Rumahnya sudah terisi full interior dan furniturnya pun dari kita. Lebih ke desain interior, ke berkembangnya tuh lebih ke desain interior gitu, tapi juga menyediakan furniturnya sekaligus. Terus pindah dari Pelalawan ke sini tuh tahun 2017-18 gitu. Kan nggak berapa lama setelah itu COVID ya, 2019. Tapi alhamdulillahnya itu pada saat COVID justru karena mungkin orang lebih sering di rumah kan, jadi kepikiran mau merawat rumahnya, bikin bagus, bikin nyaman gitu kan, mau diganti furniturnya. Lebih banyak pada saat itu. Dan akhirnya karena banyak dan sedikit agak kerepotan, karena kan bagi tugas nih
tugaskan untuk riset. Karena memang ya, namanya dibagi tentu badannya juga kekuatannya, kesehatannya juga itu pastikan mengganggu kan, istirahatnya waktu juga nggak banyak. Akhirnya resign tahun 2020 resign, disitulah mulai fokus sampai dengan sekarang. Itu memang alhamdulillahnya sekarang itu timnya lebih banyak dan lebih komplit, mungkin memperbaiki lah ya. Pada saat dulu mungkin timnya sedikit, fokusnya juga nggak 100%. Itu terasa jauh lebih berbeda pada saat sekarang dibandingkan. Terus kalau dibilang sukses belum sukses banget gitu ya. Tapi bisa merasakan perbedaan antara dulu yang tidak terkoordinir dengan baik dengan sekarang yang mungkin ada tim yang dikoordinir dengan baik gitu ya, walaupun masih sambil belajar juga. Sekarang lebih fleksibel dari jauh lebih fokusnya jauh lebih bagus gitu kan. Terus motivasi utama tante membangun tadi itu motivasi utamanya kalau yang namanya perempuan bekerja gitu ya, kan pilihannya banyak tuh, motivasinya juga beda-beda gitu kan. Tapi yang paling utama pasti keluarga lah ya. Keluarga itu yang pertama. Kemudian fleksibel waktu ya, itu juga merupakan pilihan kalau kita bekerja seperti ini. Kemudian kalau kita berusaha seperti ini, tapi enggak bisa juga kita memastikan atau mengklaim bahwa pada saat kita bekerja di perusahaan dengan kita bekerja sendiri, waktu tidak bekerja di perusahaan itu akan jauh lebih enak atau lebih nggak padat atau lebih banyak nyantainya. Enggak, justru sebaliknya. Jadi waktunya jauh lebih padat, jauh lebih harus lebih disiplin, itu paling utamanya. Kalau misalnya kita mau seenaknya juga nggak bisa ya, seperti yang kita bayangkan pada saat kita dulu bekerja dengan sekarang enggak gitu kan, itu zero sama sekali, itu tidak benar gitu kan. Jadi sebenarnya beruntungnya pada saat bekerja mungkin kan ada disiplin-disiplin yang harus kita nggak bisa langgar, itu terbawa pada saat kita mau buka usaha sendiri. Nah di situ mungkin beda ya, kalau misalnya basicnya dulu nggak pernah bekerja di perusahaan yang memang menerbitkan peraturan gitu ya, dengan yang sudah bekerja gitu. Jadi terasanya di situ. Jadi memang kalau disiplinnya tidak ada, kemudian targetnya juga nggak terlalu ya biasa-biasa aja, itu pasti hasilnya juga pasti biasa-biasa aja gitu. Memang lebih ke membuat batu loncatan yang lebih tinggi lah gitu ya. Pada saat dulu bekerja kan tadi dibuat tekanan, semua diatur gitu kan. Justru pada saat itu sudah tidak lagi tuh, kita yang mengatur semua, mau bagus, mau targetnya lebih tinggi, balik ke kita. Terus teh, apa momen tersulit yang pernah Anda alami pas membangun usaha? Ya. Kalau ternya tuh ada, sudah pasti ada. Tapi kalau sulitnya banyak. Namanya kalau kita usaha tuh pasti ada jatuh bangunnya gitu ya. Yang tersulitnya itu rasanya sampai saat ini pun mungkin masih itulah yang tersulit gitu. Mungkin lebih ke ini, ke manpower. Nah, manpower itu kan karena kalau kita sudah yang saya rasakan lah ya, yang sekarang saya rasakan di bisnis ini gitu, itu kalau seandainya manpower atau orang-orang yang saya gunakan untuk bekerja, untuk membuat furniture gitu ya, lebih ke yang di lapangannya itu, kalau seandainya mereka tidak ada atau tidak di tim saya gitu kan, sedang tidak bisa bekerja, nah itu yang paling sulit gitu. Karena kan kenapa? Karena memang
kalau mereka tidak ada atau mereka ada tapi tidak sesuai dengan skill, ada nih kan kita bisa rekrut siapapun gitu kan, kemudian kita ajarkan gitu kan, itu nanti kembalinya akan ke permasalahan di hasil produk. Nah itu kan itu akan timbul komplain situ, kemudian nanti waktu pengerjaannya juga akan terhambat, bertambah dan terhambat, akan komplain juga gitu kan. Sementara untuk kitanya sendiri kan, kata misalnya seperti saya gitu kan, saya mungkin hanya punya ide gitu kan, kemudian produk yang tepat. Nah kalau misalnya manpowernya nggak ada gimana gitu, itu sih. Tapi kalau yang tersulit sekali saya rasa selama kita memikirkan itu tidak sulit, ya rasanya nggak ada yang sulit gitu. Itu aja sih ya. Kalau tersulit sekali sih nggak ada. Kalau lebih ke Terus Tante dalam menjalani usaha ini, Tante pasti punya, untuk ada binatang itu Tante pasti punya prinsip kan yang dipegang sampai sekarang. ya udah pasti ada. Kalau prinsipnya sih sebenarnya mungkin standar-standar aja ya. Tapi apapun prinsip yang kita pegang, kalau seandainya kita mau menekuninya, kemudian sungguh-sungguh ya, rasanya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita impikan gitu ya, itu bisa. Jadi lebih ke tekun. Kalau disiplin mungkin ya, karena itu sudah inilah ya, sudah harus gitu kan. Apapun yang kita kerjakan itu sudah harus konsisten, tekun, disiplin, itu sudah pasti. Terus jangan menyerah. Kalau sudah menyerah biasanya ya sudah, nggak akan ada perbaikan, nggak akan ada hasil kan. Walaupun akhirnya kita gagal, kalau kita masih mencoba lagi, itu pasti ada hasil, minimal perbaikan lagi. Terus kalau untuk strategi dalam usaha ini Tante Ya apalagi sekarang ya, zaman sekarang kalau kita misalkan nih jualan gitu ya, jualan apa gitu ya, apapun lah dagang, kalau nggak pakai strategi pasti akan jalan sih, jalan, tapi kan mungkin flat gitu ya. Nah kalau kita mau sesuatu yang lebih, mungkin kita harus ada strategi ya. Kalau saya sih lebih ke inovasi aja. Jadi ada yang baru, nanti dipelajari lagi, dikembangkan lagi, kemudian diterapkan gitu kan. berarti ngikutin tren ya? Harus ikutin tren, harus berani mencoba yang baru gitu kan. Terus sih gitu sih. Terus Tante ada nasihat ya buat kamu? Bagaimana kalau buat Kalau menasehati mungkin karena lebih ini aja ya, karena duluan lahir gitu ya. Tapi kalau misalkan nasihat-nasihat yang ini lebih inilah, gimana caranya kita bisa ke depannya gitu, nggak tergantung sama siapapun. Nah itu yang paling utama. Apapun yang kita bikin, mau kita nantinya mau jadi karyawan sekalipun atau jadi pengusaha gitu ya, jangan pernah tergantung pada siapapun. Tapi untuk membuat tim itu harus, karena tangan kita cuma dua, pikiran kita cuma satu. Untuk membuat tim itu harus, artinya apa? Kita harus jadi leader. Kalau kita sudah jadi leader, kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri ya. Insya Allah bisa memimpin yang lain. Tapi kalau kita bekerja sendiri juga nggak bisa. buat jadi leader itu kita juga harus tahu diri sendiri, Iya. watak diri kita sendiri itu Iya gimana, kenal betul. diri sendiri. Itu tadi balik lagi ke yang awal tadi, tekun, disiplin, nggak mudah menyerah. Konsisten. Nah kalau misalnya itu kayak kita lakukan setiap hari, apapun yang mau kita usahakan, insya Allah bisa. Tapi kalau kita sudah menyerah, belum sudah mengeluh, Ya, itu permasalahan di kami juga. nah itu karena gengsi saya lihat gitu, kepentok sedikit sudah, cari yang lain lah, jangan. Dicoba terus sampai akhirnya kita tahu batas maksimalnya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya orang yang ngelihat gitu. Tapi kan kita kan melakukan sesuatu itu bukan karena pingin di validasi sama orang ya, lebih ke kita aja yang ngerasain gitu, bermanfaat atau enggak untuk kita dulu gitu kan, baru orang-orang di dekat kita gitu.
Terus buat seleksi tim-tim yang baik itu biasanya itu gimana kan? Nah itu, kalau itu lebih ke belajar bersosialisasi lah ya, menganalisa orang. Sedangkan kadang-kadang nggak usah lah orang lain, saudara sendiri gitu kan, atau anak saya misalnya gitu, menganalisa pikirannya itu kan kita enggak ini ya, tapi lebih kepada track record. Nah kan kalau misalnya seleksi orang nih mau ikut di tim kita gitu kan, saya nggak terlalu yang harus begini harus begitu, enggak. Malah kadang-kadang kalau memang melihat moment of truth kata orang ya, memang waktunya itu benar gitu kan, ya udah ketemunya itu biasanya saya akan ngambil resiko. Nah, tapi ya tadi itu tadi, kalau seandainya akhirnya nanti tidak bagus, ada masalah ke depannya, biasanya sih memang Langsung diputuskan langsung. Tapi ya itu tadi lah yang namanya kita bekerja dengan mesin sama dengan manusia pasti beda ya. Lebih ke sulit di ininya lah, di manusianya gitu kan. Tapi enggak, kalau seandainya pun ada masalah gitu ya, itu biasanya bisa diselesaikan. Iya. Terus teh, kayak mana cara ante manage waktu antara Oh usaha ya, dan susah ya kayaknya ya Iya. gitu ya. Bayangin aja kalau pagi, dengan mulai dari subuh lah ya, subuh misalnya kita tuh jadwalnya tuh sudah ada. Terus daily listnya tuh kita harus ya satu minggu biasanya, kalau saya itu ya satu minggu, atau kadang-kadang lagi padat-padatnya 1 bulan tuh udah dibikin dailynya, daily activity-nya apa gitu kan. Tapi kalau seandainya berarti jadwalnya harus ikut daily activity, kadang-kadang bisa enggak. Nah itu kan fleksibel ya, tapi seandainya kita nggak punya list setiap hari untuk mau ngapain itu bakal susah. Nah, itu salah satu toolsnya untuk bisa ya manage waktunya, karena memang kalau kita udah berurusan dengan jasa gitu ya, itu kan lebih ke janji ya, dengan pihak ketiga, dengan karyawan sendiri ya, dengan supplier, dengan customernya, itu harus tepat waktu. Menguras energi. Sangat sangat. Tapi kalau tidak enjoy, mau sekecil apapun yang kita kerjakan pasti berat ya. Tapi kalau kita enjoy, tahu-tahu udah sore, udah malam, udah istirahat, besok pagi kita cek lagi listnya, mau ini gitu. Itu sih kalau semua dirasa berat, atau kadang-kadang mood ya, jangan sesekali bekerja itu pakai mood, itu aja sih. Kalau kita perempuan kan. Nah, tapi ya itu tadi diseimbangkan aja. Mungkin ada waktu-waktu yang kita harus sediakan untuk keluarga, diri sendiri kan, harus diseimbangkan aja. Berarti kemarin waktu tante mundurin diri sama suami itu termasuk keputusan yang besar ya? Besar. Udah Karena berani itu ngeputus. cukup lama, 17 tahun. 17 tahun itu lama ya. Terus bukan ini ya, bukan sebentar gitu. Maju mundur gitu. Jadi kan segala sesuatu itu kan ada 2 pilihan ya. Mau bagaimanapun harus ditetapkan. 10 tahun pertama lah bekerja itu memang sudah mau resign gitu, karena kan apalagi sudah ada usaha ya. Dalam waktu itu juga suami resign duluan. Nah, sekitar ya 5 sampai 6 tahun lah, di bawah 10 tahun antara saya resign di perusahaan dengan suami. Jadi memang saya ngeliat nih, ya kan aktivitasnya di rumah gitu ya, tapi waktunya juga ternyata nggak sesantai. Nah, ternyata bekerja di rumah tuh, selama kita masih mengusahakan sesuatu, itu bisa lebih padat waktunya gitu, nggak nyantai juga gitu kan. Kebetulan saya memang hobinya tuh nggak bisa diam gitu, sesak dan ya nggak bisa nyantai yang terlalu lama gitu kan.
nggak bisa diatur gitu kan. Nah, tapi 17 tahun lumayan juga diatur orangnya. Agak gitu makanya ya sudah lah gitu kan, memang ada yang dikorbankan jadinya. Berapa kalau dulu kan bekerja di perusahaan mungkin kayak jaminan sosial kesehatan itu kan juga tanggung ya, kita nggak ada repot ngurusin harus begini harus begitu, itu kan ditanggung semuanya ya sama perusahaan. Kebetulan perusahaannya juga lumayan bagus ya, perusahaan jamin ini. Nah pada saat resign itu kan udah nggak ada, artinya kita harus mandiri usahanya sendiri semuanya gitu. Itu sih bedanya kalau mandiri sama perusahaan. Terus tante ada nggak sempat sama suami sekilas nggak terlintas saja nyesal buat ambil keputusan ini? Enggak, jadi kan kita tuh tipe orangnya tuh yang enggak suka lihat ke belakang. Lihat ke belakang tuh memang penting, perlu, tapi hanya bercermin untuk memperbaiki. Tapi kalau aduh kayaknya dulu enggak, jangan pernah begitu gitu. Apapun yang udah kita ambil keputusannya harus dipertanggungjawabkan. Mau enak, mau enggak gitu kan. Tapi selama kita mempertanggungjawabkan dan di pikiran kita memang ini bakal bagus ke depannya, Berarti kuncinya juga di pikiran ya? di pikiran, semuanya ada di pikiran kita. Jadi mau enak mau enggak itu pikiran sih yang menguasainya. Kalau misalnya dilihat mungkin orang lain gitu ya yang ngeliat kan, kenapa sih dulu kerja santai digaji gitu kan ya. Kebetulan juga gajinya juga nggak kecil-kecil amat dulu di perusahaan, kenapa ini mau lebih bekerja keras sendiri gitu kan. Kadang beda ya kok dulu tuh kerjanya mungkin bersih gitu ya, kerja di kantor, di sini harus terjun ke lapangan, harus ngecek quality segala macam, belum lagi kalau komplain customer gitu kan. Tapi lebih enjoy karena kita sudah mengambil keputusan itu dari awal tuh, kita udah tahu tuh tanggung jawabnya seperti itu, udah dijalanin gitu. Ada lagi? Kayaknya udah cukup. Cukup, banyak ya, kebanyakan. Sekarang nanti nanya sama kalian lagi nih balik. Nah kan kuliah nih kan, sama kayak tante juga lagi kuliah. Kebetulan dia nggak jauh-jauh lah dari bisnis kita, dia ngambil arsitek juga. Nah kan pada kuliah nih, kan juga harus ada planning per 5 tahun kah, per 2 tahun kah, atau per lulus nanti mau ngapain gitu. Terus jelas. Kalau menurut tante sih, kuliah itu hanya sebagai background ya, background sesuatu yang kita tekuni dengan benar, dengan baik gitu ya. Apapun nanti, kayak nanti misalnya nih, kan agak melenceng jauh ya, basicnya dari administrasi perkantoran malah ke sini gitu kan. Kalau menurut tante sih lebih ke mempersiapkan diri aja, persiapkan diri untuk bisa tidak tergantung pada siapapun. Nah itu membujuknya lebih ke membuat lapangan pekerjaan sendiri. Tapi jangan setengah-setengah. Maksudnya setengah tuh gimana? Kan kayak misalnya contohnya mamanya Kira ya, mengusahakan sesuatu walaupun dari rumah, misalnya dari kecil-kecilan gitu kan. Kalau ditekunin semuanya akhirnya kan dia yang menggaji orang gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi setinggi apapun kita nanti sekolah, sebaiknya sih persiapkan diri untuk tidak tergantung pada apapun. Nah dengan kondisi apapun kita tetap bisa gitu. Tapi jangan nyerah. Nah itu kan banyak tuh bosenan sih. Iya bosenan, jalan gitu kan. Berat banget, nggak cocok kayaknya. Ini kayaknya nggak cocok, nggak ada kata-kata nggak cocok tuh sebelum sampai kan A itu sampai Z ya. Kalau kita belum sampai di Z, jangan berhenti dulu gitu. Biasanya kan kayak gitu ya, kebentuk sedikit, kebentur sedikit. Kami juga kan sering ngeluh sih tante, kayak kami salah jurusan nih, kayak salah jurusan. Masih semester 2 Itu nggak ada yang salah, apapun yang udah diambil, apapun yang
yang udah di tangan kita sekarang itu yang terbaik kan. Walaupun kami kadang ngeluh kan, tapi alhamdulillah ini sekali udah Iya, akhirnya kan selesai juga gitu kan. Walaupun mau nangis mau gimana kan nanti kan, kalau kecuali kita menyerah, jadi kan, udahlah dibiarin aja, jangan terusin aja mau semampunya kita. Ini tapi ya jangan belum dicoba maksimal udah ini kan, mencoba satu harus maksimal, jangan setengah-setengah gitu. Tapi sulit nggak sih tante buat gak bergantung sama orang ini yang awalnya misalnya kita apa-apa sama orang itu apa gimana? Ya bukan gitu, mindsetnya tuh sebenarnya tuh kita lebih ke decision maker gitu, bisa memutuskan sesuatu tuh kita gitu. Jangan karena A, karena B, karena C, karena semuanya jadi nggak bisa gitu mencari alasan, gitu kan, lebih ke mencari alasan. Coba dulu sampai fokus tujuan yang jadi tujuan kita tuh sampai betul-betul ini berhasil gitu. Berarti kalau keluar dari zona nyaman lah itu tante. Kalau zona nyaman itu kalau misalnya kita dapat, ya udah nikmatin. Berarti kita perluas saja. Iya, artinya kan sering tuh orang bilang, kenapa sih harus keluar dari zona nyaman? Pada saat kita dapatkan zona nyaman ya kenapa enggak? Kita merasa comfort, tenang. Pada saat kita momennya dapat zona nyaman, pergunakan maksimal. Tapi kalau seandainya tidak boleh keluar dari zona nyaman, atau orang bilang kan kenapa enggak melompat lebih tinggi gitu kan ya, untuk mendapatkan lebih tinggi kan harus keluar tuh dari zona nyaman. Kalau menurut sih pada saat kita dapat zona nyaman, ya kenapa enggak dia diperluas aja. Tadi kita jadi penentunya sih, jangan tergantung sama apapun, dengan kondisi apa. Tante termasuk keren sih, berani. Enggak, kalau keren sih enggak. Mungkin keadaan ya, keadaan yang harus memaksa kita. Tapi memang mental sih ya. Beberapa mungkin ada teman-teman juga yang bilang, kenapa kok akhirnya berani, kan kesannya berani ya. Berani gitu kan, jauh banget melenceng. Itu tadi karena kita bisa menguasai pikiran kita, pikiran sama mental, berani mencoba sih, berani mencoba, tapi enggak konyol juga gitu kan. Konyol enggak pakai perhitungan gitu kan. Tapi kalau dibilang sukses sekarang ya belum sukses itu mungkin ukurannya kalau cuma uang sih enggak bisa. Kalau untuk gini kan, misalnya ada nih orang yang ganggu pikiran kita, misalnya kita di gimana sih? Dibully, bukan dibully ya, kayak dia tuh dipengaruhi pikiran kita. Iya, dia mengaruhi pikiran kita yang harusnya kita bisa, tapi karena dia kayak ngasih kita pressure, jadi kita kayak ada melenceng apa ya down gitu. Itu namanya kita belum bisa menguasai apa yang kita mau. Nah, kita harus tahu persis apa yang kita mau. Jadi kalau kita tahu nih tujuan kita, maunya kita udah tahu persis gitu kan. Ya nggak apa-apa dia ganggu juga, nanti kita tetap jalannya ke yang kita mau gitu sampai berhasil gitu. Beda kalau misalnya dia ganggu kita tapi dia jadi motivator untuk apa yang kita mau, kenapa enggak? Ya kan, paham kan maksudnya? Dia mengganggu kita, mungkin mengarahkan, paham ya? Misalnya dia mendukung, bukan tadi kan nanti bilangnya jangan tergantung pada siapapun ya. Dia di garis bawahnya tuh itu memang kita tahu apa yang kita mau aja gitu. Tapi kalau ada yang mengganggu kemudian dia mengarahkan, kita tahu kita mau tujuannya ke situ, ya kenapa enggak gitu. Berarti dia jadi jembatan kita untuk dapatkan apa yang kita mau. Ente pernah nggak ngalamin perkataan orang kayak gitu? Kayak dari kata-kata orang atau langsung down atau apa gitu? Enggak. Karena nggak pernah mau mendengarkan sesuatu yang yang nggak penting gitu ya, nggak menjadi tujuan kita gitu kan. Mau sekalipun apa yang dibilang orang kayaknya nggak penting, tak selama dia itu nggak mendukung kita, itu nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya dia nyangkut nih sama apa ya, kenapa enggak gitu.
kita tergantung sama dia, enggak, dia menjadi support timnya kita mungkin gitu. Tapi kalau kita tergantung sama dia itu tetap nggak bisa kok. Kerja sama orang ya itu penting. Nah, bikin tim kerjasama itu penting gitu. Kalau ada yang mau jadi join tim sama kita lihat mindsetnya sama kita, visinya sama kita sama, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap jangan sampai kita dikuasain pikirannya sama orang lain. Ya kamu sering ngadepin itu sih. Iya kan, karena sekarang kayak gitu kan digoyahin sedikit udah gitu kan. Langsung down. Tapi kan bukan berarti kita yang tipe yang langsung memusuhi gitu kan, nggak ya. Biar aja nggak apa-apa. Kalau itu tuh memang dari kita lahir sampai kita nanti mau meninggal lagi itu pasti bakal ada yang kita yang nggak suka sama kita, itu pasti ada dua mata koin gitu kan. Itu di luar kendali kita juga. Iya, itu kan di luar kendali kita. Biar aja apa yang bisa kita kendalikan ya kan. Ini nggak pakai minum dulu. Oh iya tante. Dulu tapi adanya minum putih aja. Nggak apa-apa tante. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayak yang sukses banget kan, belum sukses banget nih, makanya kaget juga kemarin mama bilang belum gitu. Apa itu kan dari nol kan, katanya memang dari nol, babak belur kan, iya babak belur. Oh, berdarah iya, berdarah sampai sekarang pun masih begitu memperjuangkan. Nah, kalau dulu kan mungkin cuman untuk diri sendiri, sekarang untuk tim. Nah, itu ke sekarang lebih tanggung jawab lebih ke situ. Bagaimana mereka juga bisa punya penghasilan tetap gitu jatuhnya kan. Nggak harus kemana-mana dulu sampai ada yang sudah punya anak yang lagi kuliah sekarang tuh gitu kan, sama gitu kan. Ada yang baru mau nyicil rumah gitu, mau punya kendaraan tambahan segala macam gitu. Nah, itu yang lagi diperjuangkan gitu, biar mereka tetap bisa nggak kemana-mana gitu kan, biar nggak menganggur. Itu tante dapat support system dari keluarga ya? Kalau dari keluarga awalnya ya kan, karena memang mungkin setujuan gitu kan. Tapi itu tadi balik lagi, kita kan nggak boleh ya bergantung pada siapapun gitu kan ya. Artinya mereka lebih ke support system yang ya jalur langitnya lah gitu ya. Doa apa namanya itu ya, setiap apa yang kita usahakan tuh diiniin gitu kan, disupport, itu kan lebih dari ini juga ya. Awalnya mungkin dulu kalau untuk dari tenaga, dari biaya mungkin awal-awal ya kan, tapi kalau sekarang mungkin lebih ke di belakang. Coba duluan. Udah. Terima kasih ya tante udah mau bantu iya buat tugas, sudah meluangkan waktu juga. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Bantu banget. Terima kasih tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.